Halo pemirsa podcast Yang Ono Tunggale, kali ini kita kedatangan bintang tamu kakak-kakak alumni dari Purna Paskibraka Provinsi tahun 2023. Mungkin boleh kenalkan dirinya dulu nih dari bintang tamu kita pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Agrna Bilfahmi, biasa dipanggil Bilfa. Dari sekolahnya? Mana? Sekolah SMA Negeri 1 Giri Taruna Bangsa. Oke, lanjut. Kalau ini nggak asing ya, udah sering muncul. Saya Dila dari SMK Negeri 1 Banyuwangi, Purna Paskibraka tingkat Kabupaten Banyuwangi. Oke. Lanjut langsung pertanyaan pertama Iya. ya. Oke. Nah, jadi boleh ceritain nggak awal kalian bisa masuk ke dunia Paskibraka itu gimana? Apa dari keinginan sendiri atau mungkin tuntutan dari orang tua atau gimana? Kak Bilfa dulu. Oke, dulu pertama mungkin karena orang tua juga ingin, Mendukung. ya orang tua mendukung dan ingin anaknya menjadi seorang paskibraka. Jadi alhasil di sekolah waktu bulan September itu ada open recruitment Paskibra Semagi di sekolah. Setelah itu saya cobalah daftar iseng-iseng gabut. Ternyata lolos tes tinggi badan. Setelah itu mengikuti proses latihan yang lumayan panjang sampai pada bulan Februari, kalau enggak Maret, April Maret kan? April enggak? Seleksi Paskibra. Heeh. Ya, April Maret. Ya April Maret itu Harpat. mengikuti seleksi kecamatan. Nah itu di situ ada tes tinggi badan, terus tes Persyaratannya makin PBB. ketat ya? Ya persyaratannya makin ketat. Nah dari tes kecamatan itu alhamdulillah lolos, lanjut ke Pantukir, lanjut ke tingkat kabupaten. Nah di situ persyaratannya lebih ketat lagi, dari surat kesehatan, surat izin dari sekolah, surat izin orang tua. Terus di Pantukir itu ada tes jasmani, lari 12 menit, terus push up, sit up, shuttle run, back up. Terus juga ada tes kesehatan, tes wawasan kebangsaan. Habis itu ada tes wawancara. Nah dari situ udah sambil nunggu pengumuman, ternyata saya dapat nilai Kepilih jadi Ya, yang tingkat kepilih. provinsi. dan dapat nilai tertinggi nomor 3 se-Kabupaten Banyuwangi. Pas. Dan alhasil saya sama 3 Teman saya. sama 5 teman kan, Berenam tapi kan? Iya berenam, Ya udah. sama saya berenam. Itu disendirikan dan mendapatkan arahan dari pamong sama panitia Kesbangpol di Banyuwangi itu buat mempersiapkan fisik maupun materi wasbang buat di provinsi pada bulan Mei Juni, pada bulan Mei Juni. Mei atau Juni. Waktu itu ya kan jaraknya lumayan lama, dari April ke Juni lumayan lama. Itu saya mempersiapkan kayak les privat bahasa Inggris, terus fisik juga ditambahi latihan lebih jos lagi, lebih sering lagi tiap hari. Kadang pulang sekolah nggak langsung pulang ke rumah, jadi waktu berangkat sekolah itu langsung bawa sepatu olahraga, terus pulang sekolah langsung ke gor lari. Terus waktu di provinsi pemberkasannya lebih ketat lagi, kayak yang semisal kita nggak ekspektasi surat itu ada, ternyata di sana ada. Surat apa itu? Oh, berarti ada yang kurang gitu ya? Iya, Surat apa itu? surat apa ya? Oh itu anti narkoba, surat anti narkoba itu. Terus di sana dicek surat-surat pemberkasan itu, dicek. Setelah itu kita baru mengikuti seleksinya kurang lebih ya sama kayak ada wasbang, terus
jasmani sama wawancara itu ada. Cuma ini mungkin tingkatannya lebih berat lagi. ya. Larinya jadi setengah jam gitu. Enggak. Kalau di sini kan lari kemarin itu 12. sore kan buat yang cowok itu sore. Kalau di sana buat cowok itu jam 12 siang. Jam 12 siangnya Surabaya. Mateng. Jangan jam 12 dah, itu jam 9 aja deh kayak. Udah panas. Jadi kerupuk kita. Udah, ada lagi? Lanjut. Kamu. Kan saya seleksinya bareng dia juga sampai ke tahap pantuhir. Kurang lebih sama. Kalau awal-awalnya itu karena emang motivasi dari diri sendiri atau gimana? Awal-awal karena jujur saya nggak pernah ekspektasi jadi paskibraka, itu nggak pernah. Karena tinggi badan saya ditunjuk sama kakak kelas ikut untuk paskibra ekstra di sekolah. Habis itu udah saya ikuti mungkin kehokian hidup saya ya sama kehokian hidup. Terus kan kita di tempat juga kita seleksi Maret ya. Jadi saya latihan itu dari Novemberan itu. November latihan, alhamdulillah lolos. Terus ya tapi untuk ke tahap yang provinsi masih belum rezeki, jadi saya di kabupaten. Oke, terus tadi kan ada tantangan melengkapi berkas ya. Yang ada yang satu berkas yang kurang, itu karena salah informasi atau gimana? Waktu itu. Mungkin kalau dari aku sendiri mungkin ke skip bacanya. Iya. Jadi kayak kan biasanya surat cuma itu aja, jadi yang harusnya nggak ada tiba-tiba ada, kaget. Alhasil langsung ngurus dari itu juga. Selain itu ada lagi nggak tantangannya buat ngurusin berkasnya? Entah mungkin prosesnya yang susah atau gimana? Ya ngurus berkas mungkin kalau semisal kalau semisal ada salah satu aja itu pasti bakal bolak-balik. Antara bolak-balik sama gugur. Iya. Kalau Jila gimana? Kalau saya Ngurusin tantangannya berkasnya? Aman. Cuma tantangannya adalah kita seleksinya pas puasaan. Oh iya. Pas puasaan. Godaan Pas banget puasaan itu. Jadi teman-teman udah nggak bisa minum. Nggak, ini aku puasa lolos ini. Enggak, emang mungkin karena ya yang tahun ini juga adik-adiknya itu seleksinya setelah puasaan. Jadi emang kita ketepaan gitu. Pas puasa. Tapi bukannya kok jasmani, cuma ke itu wawancara semuanya langsung. Itu apa ya? Wawancara secara langsung ada yang dimasukin ke ruangan itu loh. Interview. Ya semacam gitulah. Oh iya. Terus cerita pengalaman karantinanya nih. Kan kalau paskibra kan pasti ada masa karantina kan. Nah, itu boleh diceritain dong. Mungkin tiap hari apa, jadwalnya gimana, latihannya tiap jam berapa, atau runtut dari pagi sampai ke malam diceritain juga boleh. Silakan, siapa yang mau? Gunting batu kertas ayo, gunting batu kertas ayo. Menang aku deh, cerita saya. Kalau buat di provinsi sendiri, buat awal-awal itu kisaran 4 hari itu masih dapat materi dari BPIP. Nah, itu 4 hari dapat materi, tapi dari jam 6 ya jam 7 sampai jam 12 itu dapat materi. Setelah itu siangnya sampai malam baru latihan. Siang sampai malam itu, malam terakhir sampai jam berapa itu waktu? Jam setengah 10, jam 9. Habis itu langsung istirahat gitu? Iya, langsung istirahat. Nah, setelah 4 hari itu dari pagi itu ya bangun jam setengah 4, jam 4. Setelah itu sholat subuh langsung ke lapangan olahraga senam pagi. Setelah senam pagi sarapan, habis itu berangkat ke Gerahadi, latihan dari jam 7, setengah 8 sampai duhur baru istirahat, makan siang, kembali ke asrama. Asar kembali lagi ke Gerahadi. Setelah itu latihan sampai malam jam setengah 10, jam 9. Ya gitu aja tiap hari. kasihan ya nggak dikasih makan ya. Ya makan.
Ngomong-ngomong soal makanan, kan pasti kalian di situ kan di apa ya? Diatur nih makanannya biar fisiknya tetap kuat. Nah, itu ada nggak sih menu makanan yang kalian benci yang dikasih dari pihak sana? Ada. Apa Ati. tuh? Ati. Hati. Oh, berarti nggak Hati. suka jeroan ya? Hatinya itu dimasak gimana emang? Ati apapun itu. Jadi kan mungkin untuk orang darah rendah ati itu baik ya. Nah, itu tuh aku tapi benci banget. Ati itu rasanya kayak dia Pasti aku juga nggak suka. pahit-pahit gimana gitu. Masih dia dibuat kerengsengan itu tetap gimana gitu. Terus teksturnya itu juga gimana gitu kan? Iya kan? Bahas makanan lagi. Terus Untuk aku sendiri sih nggak mempermasalahkan soal makanan. Semua suka, semua asal makan kenyang suka. iya. Cuma menu yang paling nggak aku suka itu waktu di karantina menu kering. Menu Iya, kering gimana bener. itu? Menu kering itu jadi kayak nggak ada kuahnya, Oh, Gak ada iya. sayurnya. nggak ada sayurnya. Itu Ya, jadi ada sayur ada. Tapi dia sayurnya ada, cuma ditumis. kering. Oh, Ditumis. iya, Jadi dia nggak bisa ditumpah ke nasi. Heeh. Nah, jadi waktu itu ada menu kering, kalau nggak salah waktu siang hari, waktu makan siang. Ya ngerti banget. Itu dapat menu kering. Alhasil minuman itu Cepet habis. enggak, Enggak, saya ditumpang. tumpah. Oh, Saya tumpahkan si makanannya. Jadi kayak makan bubur. oh iya. Seenak bubur. Kirain karena kan makanannya kering jadi bakal sering haus kan, seret. Jadi akhirnya minumannya cepet habis ya kan Enggak. ditumpah. Ya? Tapi bisa ada kayak Ditumpah. gitu. Tapi emang makan siang itu jarang ada di kuah-kuah. Jadi kalau di kabupaten ya pagi itu masih ada kuah sendiri tuh mangkokan gitu. Kalau enggak itu sayurnya langsung ke piring gitu. Kalau siang itu dan nasi kotak itu adalah musuh terbesar kita. Karena di nasi kotak itu Menu selain kering. isinya nasi, buah, Mbak, pisangnya segini-gini. Kan bagus tapi buah, kenapa nggak suka buah? Ya tapi nasinya segini Mbak. Oh iya. Nasinya Terlalu nasi banyak KF porsinya. 3 kalinya nasi KFC. Nggak dikasih sayur, nggak dikasih kuah-kuah, Terus terus seret ya. jadi kita makannya dipotong dulu jadi 4, dilep terus minum air, baru makan lauknya. Oh ya. Nah, tadi kan udah makanan yang dihindari kan. Mm-mm. Kalau makanan favoritnya ada nggak menunya Jajan yang sih. disuka? Oh, jajan. Oh, dikasih snack juga. Kamu nggak dikasih? Roti. Sama. Emang apa beda? Lah beda. Aku kadang dikasih kue sus, kadang dikasih kue apa namanya pastel, kadang dikasih kue pasar-pasar gitu. Jadi ini sebenarnya agak rahasia ya, tapi akan aku bocorkan gitu. Jadi setiap habis latihan siang itu kan kita dapat kotaan. Kok suaranya agak pelan gitu ya karena membocorkan rahasia. Auto melan nih suaranya. Habis itu apa namanya? Kita kok kalau pulang latihan, nggak semuanya anak-anak itu makan jajan. Jadi kita cuma makan satu, habis itu minum air, sisanya jajannya Oh, dikantongin. disimpan. Dikantongin. Terus bawa pulang. Jadi pulang kita pegangan sama truk di sini tuh full gitu. Tik 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 tik. Untuk itu dibuat dimakan di kamar. Oh. Dibuat nyemil. Jadi kita kan dari asar sampai ke maghrib tuh kan free gitu kan. Kita bisa ngeliatin orang mondar-mandir makan jajan, nunggu giliran mandi makan jajan, nonton TV makan jajan, gitu aja terus. Oh, itu tadi masalah karantina. Kan kalian belum tak tanyain satunya. Yang snack-snack tadi itu. Oh, Makanan kesukaan. ya semua sih. Yang penting kenyang. Oh iya. Apa aja dimakan. Apa aja dimakan, yang penting kenyang. Bilfa. Terus balik lagi ke karantina ya. Tadi itu kan kalian berarti 1 minggu itu full latihan aja ya kegiatannya kebanyakan sama materi. Ada hari-hari free-nya gitu nggak? Hari free ada. Di tiap hari? Minggu? Enggak, hari free cuma 1 hari. Ya hari pengukuhan. Oh. Itu hari free, hari tenang. Berarti kayak misal minggu weekdays libur Nggak ada. latihan nggak Tetep ada ya? Tetap Dipukul latihan. rata. Tetap latihan. Nggak ada. Jumatan doang. Asramanya berarti kan bareng-bareng ya? Satu kamar itu berapa orang? Buat di provinsi 1 kamar 2 orang. Oh, Jil. Sama ya berarti? 4 orang. 4. Nah, terus itu berarti Maaf. Ini di kamera belakang kamera ada rese ya. mendistract. Terus dengar-dengar itu ada ini ya, ada kayak reward gitu buat di Ya. asramanya. Nah, itu kategorinya apa aja tuh?
untuk kategori itu mungkin dari pamong ya, tapi waktu itu pernah di-spill kayak kamarnya yang paling rapi, paling bersih dan paling wangi itu pasti nanti dapat rewardnya itu kayak kalung gitu, tapi Garuda. Oh iya, iya. Tapi di sininya itu dipasangi Garuda. Terus buat kamar yang paling kotor, paling jorok itu ceker ayam. Ceker ayam mentah? Mentah? Dikasih ceker ayam Mentah. disuruh habisin gitu. Enggak, ya Dikalungin? Oh, dikalungin? dikalungin. Itu cekernya sih ceker kayak ceker mainan gitu lah. Oh, bukan asli, Bro. Bukan asli. Oh, kirain asli. Iya kira asli. Ceker-cekeran BPT. Kalau Dila pernah nggak dapet reward gitu? Enggak, kalau di kabupaten nggak ada. Oh, nggak ada. Oh iya, ini kan udah pada pakai seragamnya ya. Nah, ini boleh diceritain nggak tentang seragamnya? Tentang PDU-nya dulu. Gak usah kafe gak apa-apa ya. Gak usah kafe gak apa-apa ya. Gak usah kafe gak apa-apa ya. Oke, ini kan udah pada pakai seragam nih. Nah, boleh dijelasin gak sih ke pemirsa seragamnya itu serba-serbinya? Oke. Ini buat yang aku pakai ini seragam PDU, pakaian dinas upacara. Di sini atribut-atributnya ada epaulette ini yang biasa dipakai di pundak, terus ini ada MPG, terus ini pin Lemhanas. Ini dipakai juga buat pengibaran bendera merah putih. Pin Lemhanas ini ya dapatnya dari Lemhanas, tapi buat tahun 2023 itu baru Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur aja yang pakai. Jadi sama nasional. Buat nasional itu warnanya warna emas, terus buat provinsi itu warnanya warna Perak. silver atau perak. Terus ini ada gendit. Gendit ini cuma dipakai waktu pengukuhan. Jadi dipakai waktu pengukuhan, terus waktu tanggal 17-nya saat pengibaran itu enggak dipakai. Hanya untuk pengukuhan dan mensahkan sebagai paskibraka. Mungkin next. Yang saya pakai ini baju untuk ketika kita sudah jadi purna paskibraka. Dari saya dapatnya ada dua, ada yang kaos, ada yang polo. Polo ini bisa digunakan ketika ada event-event yang harus menggunakan paskibraka, acara formal, terus ketika banyak acara-acara yang membutuhkan paskibraka. Tapi bukan untuk upacara. Kalau upacara kita pakai yang PDU. Terus ada lagi yang kaos. Yang kaos ini dipakai ketika kita ngelatih atau kegiatan-kegiatan yang berbau tentang lapangan, kegiatan yang mengharuskan kita pakai fisik gitu, kayak latihan gabungan gitu sama kabupaten gitu. Oke, udah. Oke, mungkin kita balik lagi ke karantina ya. Ada yang lupa belum aku tanyain ya. Nah, pas karantina itu kan pasti ada momen-momen kayak kalian pengen pulang gitu. Ada nggak sih? Kayak stres, mungkin kebelet pulang gitu. Boleh diceritain nggak? Ada. Yang bikin yang nge-trigger akhirnya pengen pulang, nggak kerasan atau gimana gitu? Ada kayak gitu tuh, rasa itu ada, tapi cuma mungkin sehari 2 hari ketika selewat aja gitu ya. Masa orientasinya kabupaten itu kan kita diajak jalan kaki dari Tanjung Asri ke TMP yang ada di BUM. Habis dari BUM diajak ke Taman Makam Pahlawan yang di depannya Pemda. Itu rasanya kayak, ya Allah aku mau pulang, capek. Terus ya kaki-kaki itu rasanya kita dibuat jalan berkilo-kilometer itu. Belum lagi kita belum jalan jongkok, push upnya kita di Belambangan, dipajang di orang-orang belanja tuh lewat kayak saknore arek kira. Iya gitu. Terus jalan jongkok, aku sempat kena merayap gara-gara makannya nggak habis gitu. Pas di TMP itu merayap, jadi merayap di tanah debu kering gitu dah. Terus habis itu kita disuruh jalan ngelewati jembatan, jalan PBB Langkah Tegap sampai ke TMP. Terus di hari-hari selanjutnya alhamdulillah nyaman sih. Lama terbiasa ya. Berarti itu cuman di awal aja gitu. Iya. Homesick itu pasti di awal. Kalau kayak tiba-tiba di tengah-tengahnya ngerasa nggak cocok deh gitu, pernah nggak?
Enggak sih, enggak Oh, karena pernah. mungkin emang motivasi dari diri sendiri, jadi ya cocok aja gitu ya. Iya. Cocok-cocok aja gitu. Karena kita nikmatin masanya, karena kan ini cuma sekali seumur hidup gitu. Nah, terus selain masa-masa yang mengharukan gitu, ada lagi nggak sih kayak pengalaman kalian kan di karantina kan pasti ketemu teman baru, ketemu orang-orang baru. Nah, ada nggak kayak cinlok gitu? Mungkin dapat crush karena dapat crush gitu. Ada nggak? Enggak, Masa nggak ada? enggak. Kalau Dila Yang ada nggak bener. Dila? Enggak sih. Nggak pasti ya. Oh, kalau cinlok enggak. Ngekerasin juga enggak. Terus? Ya enggak ada ya, gitu-gitu aja. Berarti flat-flat aja gitu. Enggak sih, ngomong nih flat itu enggak juga, karena kan kegiatan kita seabrek, jadi kita enggak sempat memperhatikan satu orang yang kayak orang ini kayak menarik. Enggak. Iya. Udah terlalu sibuk ya, terlalu fokus. Iya kan, kayak pagi latihan sampai siang-siang makan, jadi aku lebih mentingin mukaku ini jadi kayak topeng monyet, rambut kayak Dora, daripada mikirin cowok sih kayak cowok itu lucu deh gitu. Enggak. Tapi ada cowok lucu tuh ada Cuman nggak menarik. Nggak ada bikin tapi tertarik saat gitu. itu enggak menarik. Oke. Lucu, ku suka. Oke, terus kalau gantian. Oh, masnya nggak ada ya? Nggak ada. Beneran nih? Oh, ya udah. Beneran nih. Masih kan, biar ada cerita gitu. Yang tahu bisa komen ya. Komen. Kan. Asik, komen kita kalau- rame berarti. Kalau persiapan sebelum hari H-nya itu ada gak sih kayak entah mungkin beberapa hari sebelum hari H itu kalian diforsir makin berat atau mungkin dikasih waktu lebih luang lagi mungkin gimana ya persiapannya? Sama aja. Oh, sama aja. Iya, Kak. Ya tiap hari latihannya gitu-gitu terus. Iya. Habisnya pengukuhan kan masih ada hari kosong. Pengukuhan provinsi tanggal 16. Oh, sama. Bukannya Ya aku lupa ya. Iya kayaknya. Pokoknya aku ada. Kan kita latihan di Genting terus kan sampai bener-bener sing melelah gitu habis pengukuhan. Aku ada sempat hari free. Ini adalah kenangan yang bener-bener sampai sekarang harus dikenang gitu. Jadi di hari free itu kita boleh makan jajan apapun. Karena kan di karantina kita nggak boleh bawa jajan apapun kan. Kita makan jajan itu dari dijenguk orang tua. Dijenguk orang tua itu dibawain jajan banyak. Habis itu ya kita sharing-sharing sama teman-teman sama pelatih gitu makan. Terus kita ada main lempar sandal. Terus main itu loh, main apa lagi Jadi ya, having banyak fun gitu petak ya umpet. intinya. Jadi kan di Tanjung Asri itu dia luas kan halaman depannya. Jadi kita ajak cowok, cewek, kita main lempar sandal, main yang Balik ke masa kecil. kejek-jekan, terus main apa lagi ya? Aku lupa tapi aku ingat gitu. Main ada, pokoknya kita main yang sampai keringetan gobias, semua anak itu bisa keluar berbaur kayak mengingat kayak besok kita pengibaran, jadi kita harus bener-bener yang buat momen ini sangat berharga gitu dan diingat. Jadi setiap kita kembali lagi ke Tanjung Asri yang kita lihat itu Ada kenangannya. Kalau maksudnya gimana? Ada nggak Ada lah. Apa ya? Mungkin kenangannya gitu? Having fun Ya. mungkin sebelum atau sesudah juga nggak apa-apa. sesudah pengukuhan itu kan pengukuhan di lapangannya Gerahadi itu diputerin gitu. Setelah pengukuhan kalau nggak salah setelah sholat maghrib kalau nggak isya gitu, semua anak-anak ini disuruh ke belakang Gerahadi. Jadi di sana kan kayak waktu karantina itu porsi makanannya itu kayak entah itu dari vitaminnya itu kan udah disediakan, udah kayak tiap hari yang dikasih itu. Terus waktu pengukuhan itu kita kayak dikasih mungkin prasmanan lah, itu kayak ada bakso, terus waktu itu ada salmon juga, terus ada kalau nggak salah apa ya, siomay batagor kalau nggak salah, lupa. Itu jadi kayak dari ujung ke ujung itu Pasti ada makanan. pasti ada makanan dan anak-anak semua itu ngambil dari ujung ke ujung, Semuanya dicobain semuanya satu-satu. dicobain. Karena udah lama tidak merasakan rasa-rasa Iya. itu. Kalau aku bawa tempe sih. Tempe.
Iya, rugi gak buat tempe. Bak piring 2 itu gak sebanding dengan tempe selingkaran gede. Oke, terus pasti pas habis pengukuhan itu kan ada terharu ya, momen-momen Ya, haru terharu. gitu. Nah itu gimana tuh ceritanya? Pas waktu itu diceritain, Ya, ya nangis-nangis aja gitu. ya waktu itu masih belum boleh ketemu sama orang tua sih, kayak orang tua emang dapat undangan waktu itu udah hadir juga di Surabaya, tapi Pamong sama PPI yang ada di sana itu membatasi, jadi Oh, ya. masih belum boleh bertemu sama orang tua, biar waktu pengibaran biar fokus ke pengibaran. Ya dibilang terharu ya terharu, kayak nggak nyangka aja dulu cuma keinginan orang tua bisa aku wujudin gitu. Terus kalau Dila gimana Dil? Cerita harunya. Kalau cewek kan pasti bakal nangis-nangis gitu. Kok ketawa dulu? Karena aku orangnya nggak terlalu suka nangis ya. Jadi ketika pengukuhan itu Dia cewek-cewek tangguh, cewek strong, independen. Jadi jarang menangis mungkin ya. jarang. Kalau habis pengukuhan itu yang kita rasa itu bukan menangis tapi pegelino. Oh, capek encok. Remaja juga. Kalau kita di pendopo ya. di pendopo itu kita dibarisin jadi 3 baris gitu. Kamu di Grahati nyium bendera nggak? Nyium. Oh ya, berarti semua pengukuhan gitu ya. Itu ya udah pengukuhan, habis itu kita lampunya mati, jadi di sana itu gelap semua. Ada kayak beberapa saat kemudian kita cium bendera. Aku tuh lupa ya urutannya, tapi yang pasti aku saliman sama Bu Ipu dan deretan-deretan menteri-menteri lainnya. Terus banyak sih, setelah itu pulang kita langsung disuruh pulang. Udah nggak ada ketemu orang tua, soalnya emang ketemu orang tua itu pas pulang, pas habis pengibaran, penurunan, sama besoknya ketika udah pulang. Oke. Terus kalau misalnya di waktu hari H tampil kan kalian pasti ada rasa-rasa grogi, nervous, takut ada ada kesalahan atau gimana gitu. Nah itu ngerasain nggak? Ngerasain. Pasti ya. Nah terus kalian mengatasinya gimana tuh? Berdoa. Ya berdoa salah Ya satunya. kan? Berdoa kan? Terus Mengusahakan yang terbaik. ya mengusahakan yang terbaik. Kayak aku waktu pengibaran waktu 17 Agustus kurang lebihnya jam 10 kurang 10 menit, jam 9.50 itu tiba-tiba udah baris itu tiba-tiba mimisen. Ya tegang, banyak tekanan, sama tiap hari juga di karantina juga mimisen. Jadi ya dari situ kayak nyoba nenangin diri biar nggak tegang, biar pengibarannya lancar, nggak ada halangan apapun. Kalau Dila gimana Dila? Kurang lebih sama. Kayak kita bener-bener nyemangati satu sama lain, kamu bisa, terus ngoreksi satu sama lain, kayak langkahmu ini kurang gitu loh, kayak depanku kakimu kurang ngangkat, kalau kakimu nggak ngangkat nanti kita temponya beda gitu. Terus kayak ya saling ngoreksi satu sama lain, nyemangatin, berdoa, ya udah itu fokus gitu. Nah itu sebelum tampil ada insiden nggak sih, entah mungkin teman kalian yang pingsan atau apa gitu karena kelelahan? Atau pascanya? Nggak ada. Wah, alhamdulillah aman ya berarti. Aman. Nah terus kalian kan ibaratnya ini kan delegasi ya. Nah ada nggak sih privilege yang dirasakan? Ada lah. Nah boleh diceritain dikit-dikit privilege Dikit-dikit di ya, sekolah, dikit di ya. lingkungannya, di rumah atau gimana gitu? Dikit ya. Iya dikit. Banyak nggak apa-apa. Apa? Kau apa? Enggak ada sih, sama aja. Kayak mungkin kalian pasti di sekolah jadi lebih dikenal dengan anak paskib nih gitu. Ya itu salah satunya. Terus kayak Pasti itu. buat aku sendiri kayak sering mungkin jadi petugas pengibar bendera Lebih dipercaya. Ya lebih dipercaya. Di Belambangan udah pernah main, di Pemda juga udah pernah main. Terus waktu itu apa sing gor? Iya, itu acara apa itu, pokoknya dinas pendidikan kalau nggak salah itu datang ke Banyuwangi, itu
aku jadi pemimpin upacaranya. Kalau Iya, dia iya, gimana aku tuh? Kurang lebih sama ya. Kurang Terus kan di sekolah kan pasti kalian meninggal ini ya. Pasti agak. Nah, kalian kan pasti itu pas masa-masa sekolah kan ya, karantinanya dan Iya. pelatihannya dan lain-lain. Nah, itu dari sekolah gimana? Diberi dispensasi Iya, untuk diberi keringanan dispensasi. tugas ya, kamu nggak apa-apa, tapi kita juga harus Harus bisa bisa mengimbangi ngejar, ya. ngejar Karena materinya. sekolah itu tetap nomor 1 ya guys. Wih, kata-kata hari ini sekolah tetap nomor 1. Nah, tadi kan udah bahas kita kalau sebelum tampil kan pasti kalian nervous, takut dan lain sebagainya kan. Nah, kalau pasca kan pasti kalian udah lega, beban itu rasanya keangkat gitu kan. Nah, selain haru ada gak sih perasaan lain? Selain kayak reaksi kalian setelah tampil itu seperti apa gitu? Ya Haru, lega gitu, akhirnya Iya, akhirnya semuanya lancar gitu. Kayak Tapi yang paling sama- utama lega sih. Ya pasti nggak pelukan nyangka bersama. aja, iya, Iya, pelukan bersama, sama-sama. terus Iya. nggak nyangka bisa Kita bisa nyebarin di titik sam- ini sampai di gitu. titik itu juga nggak nyangka. Oke, terus tadi kan kalian merasakan beberapa privilege nih, yang dari sekolah dapat dispen, terus lebih dikenal, lebih dipercaya untuk bertugas dan sebagainya. Ada nggak sih apresiasi yang kalian dapatkan selain itu? Entah apresiasi dari teman, dari keluarga, atau pihak-pihak lainnya. Iya, masnya dulu silakan. Kalau dari temen mungkin ya ucapan selamat, Ucapan selamat. pastinya. Terus kalau dari orang tua sendiri waktu itu emang kayak ngasih tantangan ke saya. Kayak kalau misal lolos ke provinsi dibelikan sepeda motor. Oh, iya. Terus lanjut. Dila. Sama. Hadiahnya Sama. motor. Tapi yang itu bener-bener nggak ditantang, nggak nyangka Oh, juga. tiba-tiba aja surprise aja gitu ya. Pas habis tanggal 18 kita udah selesai pulang, udah dijemput kan, itu udah nangis haru kayak terima kasih gitu. Di situ pulang kan, suruh buka garasi nih, kataku, waduh udah capeknya aku ya, suruh buka pagar. Dikiranya disuruh-suruh. Padahal Pas buka pagar, apa ini, motor siapa ini, mangklang kali, mangklang di depan pagar. Habis itu kebuka, ada tulisan kayak selamat datang apa ada tulisannya, pokoknya di covernya buat nutupi motor itu ada tulisannya selamat datang selamat kembali ke rumah dari adik ganteng dan ibu. Dibuka ya, setelah itu ya Haru. momen haru-haru lah. mungkin karena kangen juga ya. Nah, terus kalau vision atau cita-cita kalian ke depannya tuh gimana sih? Apakah masih sejalan dengan prestasi kalian ini atau gimana? Kalau buat aku sendiri insya Allah masih sejalan. Boleh diceritain? Apa tuh Apa tuh? Insya Allah Spill. kalau semisal keterima Amin. mau daftar ke Akmil, ke Akademi Amin. Militer. Amin. Kalau Dila? Ini kok menghela nafas gitu? Berat ya pertanyaannya. Sebenarnya Tanyaan masa juga depan. karena setelah menjadi paskibra ini juga pengen kayak apa aku coba akpol ya gitu. Itu kalau semisal emang belum berkesempatan di saat itu, kesempatan saat itu ya ya kita mungkin coba kuliah lagi, Plan B-nya. kuliah Plan B-nya kalau kuliah kuliah. lagi, plan B-nya kuliah. Ya, amin. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai ya. Amin. Amin. Nah, terus kan pasti seleksi latihannya paskibraka itu kan sangat berat ya, seperti yang udah diceritain tadi. Kalian yang kalian tanamkan ke diri kalian sendiri itu buat memotivasi diri sendiri itu apa sih? Ya mungkin ada kalimat yang disampaikan dari orang tua yang bikin semangat atau apa gitu. Yang pertama itu tadi sih, dari kayak inget-inget wajah orang tua sama inget-inget perkataan orang tua. Kayak mungkin kita di umur segini kan pasti kayak umur 16, 17 kayak Sebenarnya kepikiran. pasti kepikiran kok kayak di rumah tidur terus Jadi beban apa? keluarga gitu kan. Masa-masa Gitu kan overthink, pasti masa depanku overthinking, gimana jadi ya? beban keluarga gitu kayak Sampean kuwi lucu, Mas.
inget itu aja kayak Iya benar. kamu di rumah cuma tiduran jadi beban keluarga, orang tuamu di luar kerja banting tulang. Jadi di sini harus semangat gitu. Ya, jadi kita harus lebih tenaganya harus 2 kali lebih ekstra dikeluarkan buat ngebahagiain orang tua. Kalau Dila gimana itu? Apa tadi Yang pertanyaannya? memotivasi, yang memotivasi kamu itu apa? Motivasi sebenarnya ya sama orang tua juga, ayo kakak, ibu pengen lihat kakak jadi kayak gini, ya udah ya diusahakan kan. Terus ya ketika kita udah di titik capek-capeknya itu inget kalau yang kemarin aja bisa dilewatin, yang sekarang kenapa enggak gitu kan. Habis itu ya terus ya alhamdulillah sampai di titik ini adalah dengan motivasi orang tua sudah mendukung, tinggal kamu yang mau berjalan atau tidak. Wah, sangat-sangat bijak ya guys. Boleh nanti di highlight. Seneng deh juga Oke. editor. Mungkin selain, kan ini rata-rata motivasinya dari orang tua ya. Ada gak sih motivasi dari orang lain? Mungkin role model kalian, atau dari adiknya, dari siapa? Dari pacar juga nggak apa-apa, ceritain aja. Saya kalau dari pacar Susah. saya karena kan kita ikut pas, aku sih yang mau kita apa ikut paskib karena aku sebenarnya ikut paskib itu juga pas karantina itu kan pas masa sakit-sakitnya gitu, life after break up gitu kan. Jadi kita ngelemparnya ke karantina itu, jadi kita jodosin dah Distract sekalian. dari rasa-rasa sedih, kesepian dan sebagainya ya. Kesepian itu kita jadikan tenaga. Aku mau jadi emot api dong guys. ada mantan, sampai ngomong ada mantan yang harus dibikin menyesal sampai api. Sih. Terus ATS. oh ATS guys. Takut aku nge-share ini nanti Terus kepukul mulut gue. motivasimu selain dari heartbreak itu ada lagi nggak motivasinya? Role model punya nggak? Enggak sih. Oh nggak ada. Alhamdulillah berdiri sendiri, menjalani sendiri. Independen banget ya. Yes sih. Oke. Kalau masnya? Mungkin kayak motivasinya kalau dari role model mungkin dari Alifa Nasif yang Iya. Praja Akpol tahun ini. Tahun ini kan ya? Tahun Iya, lalu. tahun ini. Enggak tahun lalu. Tahun ini bulan Juni kemarin. Itu sih. Oke, terus latihannya kan berat banget ya. Persiapannya juga berat, seleksinya berat. Nah, nilai-nilai yang bisa kalian dapatkan dari apa yang udah kalian lewatin itu apa aja sih? Mungkin selain kedisiplinan ada lagi nggak yang bisa kalian terapkan sehari-hari juga? Ya, jangan mudah menyerah sih. Disiplin, Jangan mudah menyerah, terus konsisten. Kerja sama tim juga Kerja mungkin sama ya. tim juga. terus bangun sifat kepemimpinan. Tuh banyak sih yang bisa diterapkan, kayak dari karantina, hari-hariannya karantina aja kita udah bisa belajar kalau waktu itu Sangat berharga. Kayak bangun pagi itu kan apa namanya di apa sih teriakin itu teriakin. Sirina. Ada sirinanya. Oh, iya. Itu tuh kita harus cepat tanggap. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil itu kita harus disiplin, cepat tanggap, bekerja sama, terus banyak tetap semangat. Nah, itu tadi kan kalian bangunnya ini ya, berarti dibangunin pakai sirine itu kan ya? Ada yang Nah, itu sebelumnya kalian emang udah terbiasa bangun pagi atau baru pas karantina itu? aku terbiasa sih. Udah terbiasa. Oh, bagus ya. Jadi nggak perlu adaptasi lagi gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya mungkin ada nggak sih yang mau kalian sampaikan dan kalian kasih tahu untuk pemirsa? Mungkin ada adik-adik yang menonton yang juga bercita-cita masuk ke dunia paskibraka. Kira-kira yang perlu disiapkan itu apa aja sih yang penting? Yang penting. Yang paling penting. Niat. Fisik Niat. sama fisik. Loh, iya kan niat dulu. Beriringan ya, Ya, beriringan. Niat, fisik, mental, mungkin ya wawasan kebangsaan kalian lah. Jangan bolos sekolah berarti. Ya,
Walaupun pas skip itu kadang kita sering di dispen, tapi pelajaran itu tetap jalan gitu. Nah, mungkin selain yang perlu disiapkan ada lagi nggak pesan terakhir, last word lah buat adik-adik atau pemirsa yang nonton nih, yang ingin masuk ke dunia paskibraka juga. Pesan-pesannya tetap semangat, ingat kalian itu masih beban keluarga. Kalian kalau ingin membanggakan orang tua, join ke Paskibra. Wis. Next. Mungkin boleh di zoom in. Bentar, aku tadi udah kepikiran, tapi dengerin Bilva ngomong aku juga ngeblank. Waduh, ke distract. Ketika itu titik dia pikir orang Kejarlah impianmu selagi muda, karena kalau sudah tua kamu belum tentu bisa mendapatkan impianmu. Jadi intinya waktu itu sangat penting, jangan sampai kalian sia-siakan. Itu ya. Oke, karena kita udah di penghujung podcast dan topik kita juga udah banyak nih yang dibahas tadi, mulai dari tahapnya, terus kegiatan kalian selama di karantina gimana, perasaannya ketika tampil, makanannya, udah banyak banget kan. Aku mau mengucapkan terima kasih untuk narasumber yang udah bersedia hadir pada hari ini. Terima kasih juga untuk pemirsa podcast yang ono tunggale. Jangan lupa subscribe, klik notifikasinya, share, like, dan komen. Sampai jumpa di podcast yang ono tunggale berikutnya. Dadah.